Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan sharing sedikit informasi bagaimana proses untuk pindah home base dari PTS ke PTN jika dalam hal ini kita lulus CPNS dan masih di bawah lingkup kementerian yang sama. Jadi di sini saya akan sharing proses pindah home base dalam 3 versi, yang mana ini adalah pengalaman saya sendiri dan pengalaman 2 orang teman saya, dan kami bertiga berasal dari wilayah LL Dikti yang berbeda. Baik, untuk versi yang pertama ini adalah pengalaman saya sendiri. Jadi yang pertama, saya meminta SK pemberhentian ke PTS tempat saya sebelumnya. Namun tidak semua orang bisa seberuntung saya, karena ada beberapa teman juga yang tidak mendapatkan SK pemberhentian. Nah, jika tidak mendapatkan SK pemberhentian, itu dapat diganti dengan surat pernyataan bermaterai yang isinya mengatakan bahwa tidak ada kontrak dengan PTS. Nah, setelah itu berkas tersebut dibawa ke LL Dikti. Surat tersebut saya bawa dengan surat permohonan, SK CPNS, kemudian ijazah, SK Jafung saya, dan SK Serdos, karena kebetulan saya sudah lulus Serdos. Selanjutnya saya menunggu kurang lebih 2 minggu untuk mendapatkan rekomendasi atau lolos butu dari LL Dikti. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, saya kemudian membawanya ke PTN tempat baru saya atau institusi baru saya, yang kemudian oleh operator di PTN tersebut diproses, dan kurang lebih 2 minggu setelah itu saya resmi pindah home base. Ini adalah proses pindah home base yang paling simple dari 3 versi yang akan saya share saat ini. Baik, untuk versi 2 ini kurang lebih sama dengan versi yang pertama. Bedanya hanya di LL Dikti dari teman saya ini meminta surat permohonan dari rektor. Jadi rektor atau paling tidak wakil rektor itu menyurat ke LL Dikti memohon untuk teman saya ini dipindahkan home base-nya. Baik, segera kita dengarkan langsung dari yang bersangkutan. Itu di syarat-syarat perpindahan dari itu, yang pertama harus ada surat lolos butu dari institusi lama, kemudian surat permohonan dari pimpinan unit kerja yang baru, dalam hal ini diminta rektor, tapi jika tidak bisa paling rendah itu wakil rektor bidang akademik, wakil rektor 1 atau wakil rektor 2. Kemudian yang ketiga SK CPNS. Nah, dan yang keempat administrasi lain, seperti kalau sudah punya Jafung ya mengirim Jafung dan sebagainya. Dari syarat-syarat yang saya ingin ajukan ke Kopertis untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut, itu ada salah satu syarat yang belum dapat saya penuhi, yaitu surat lolos butu, karena saya harus minta di institusi lama. Maka saya konsultasi ke Kopertis, apakah ada bisa diganti dengan alternatif lain surat lolos butu tersebut. Karena lolos butu itu memang harus dikeluarkan oleh institusi asal, institusi lama. Kemudian karena memang belum ada, Kopertis memberikan alternatif lain, saya harus membuat surat pernyataan. Surat pernyataan yang ditandatangan meterai, yang isinya secara garis besarnya itu adalah bahwa saya tidak punya utang kontrak apapun, baik itu utang finansial, utang masa kerja, dan utang lain-lain. Dan kalaupun di kemudian hari diketemukan itu, maka saya bersedia untuk diproses secara hukum dan sebagainya. Lalu surat pernyataan itu ditandatangani dan diberi meterai. Nah, itu yang saya ajukan menggantikan surat lolos butu. Semuanya online, dikirimkan saja ke email. Kemudian mereka, saya masa tunggunya tuh 1 sampai 2 minggu. 1 minggu mereka sudah mengirim, baik itu soft copy suratnya maupun hard copy surat yang mereka kirimkan ke rektorat. Nah, soft copy surat itu mereka kirimkan yang isinya bahwa orang tersebut dengan pertimbangan persyaratan yang dimasukkan ini bahwa dosen atas nama ini dengan diden ini bisa dipindahkan home base-nya dari unit kerja ini ke unit kerja itu. Nah, kemudian
surat rekomendasi tersebut yang merupakan salah satu persyaratan perpindahan home base, ditambah dengan persyaratan lain yang diupload oleh IT dari unit kerja baru untuk diajukan ke Dikti supaya dipindahkan home base-nya pada PDPT. Dan saya waktu itu kalau tidak salah 3 mingguan saya menunggu, saya cek di PDPT home base saya telah pindah. Seperti itu sih. Selanjutnya kita ke versi yang ketiga. Ini juga hampir sama, dan untuk lebih jelasnya kita langsung mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan. Awal sudah terterima jadi CPNS, kan diwajibkan untuk melakukan pindah home base. Kemudian saya konsultasi dengan pihak Kopertis wilayakan bagaimana proses pindah home base. Dari pihak Kopertis memberikan beberapa persyaratan untuk pindah home base, yang salah satunya adalah surat lolos butuh dari PTS. Nah, kemudian saya tanyakan bagaimana jika PTS tidak memberikan surat lolos butuh. Dari Kopertis menyatakan bahwa coba disurati dulu sampai 3 kali, dengan rentang surat pertama itu 2 minggu dari surat kedua, begitu juga 2 minggu dari surat ketiga jika memang tidak mendapatkan balasan. Nah, jadi saya mencoba untuk menyurati PTS asal saya untuk persyaratan pindah home base. Nah, kemudian kemarin itu sempat juga konsultasi dengan pihak Kopertis, andai jika tidak digubris untuk 3 kali surat permohonan lolos butuh, akan dilakukan pemanggilan pihak PTS dan juga dosen yang bersangkutan untuk diklarifikasi apa yang menjadi masalah sehingga dosen yang bersangkutan tidak bisa pindah home base. Permohonan untuk lolos butuh sudah ditanggapi oleh PTS yang sebelumnya begitu. Nah, kemudian untuk surat-surat yang saya persiapkan untuk pindah home base saat itu, yang pertama adalah SK dosen tetap di PTS asal, kemudian surat lolos butuh, kemudian yang berikutnya itu SK jabatan fungsional, kemudian in-passing, kemudian sertifikasi dosen, kemudian surat pengantar dari, kemudian juga ada surat yang menyatakan saya mengajar apa di Uni, kemudian surat permohonannya kalau saya tidak salah ada juga yang harus diisi dari pihak Kopertis, dan juga daftar riwayat hidup. Nah, kemudian setelah itu saya kirimkan semua ke Kopertis. Nah, kemudian dari pihak Kopertis menanggapi dan berespon dengan baik. Sekitar kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu saya sudah mendapatkan SK pindah home base dari pihak Kopertis, yang kemudian dikirimkan ke saya untuk diberikan ke unit operator supaya bisa diuruskan perpindahan home base. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Terima kasih. Oke, demikian tadi penjelasan proses pindah home base untuk 3 versi ya, karena tadi saya sampaikan bahwa kita bertiga berasal dari LL Dikti atau Kopertis yang berbeda. Dan persamaan antara ketiga LL Dikti ini adalah semuanya meminta surat keterangan lolos butuh atau surat pemberhentian dari perguruan tinggi kita yang lama. Namun untuk 2 Kopertis atau LL Dikti yang lain itu meminta surat pengantar atau permohonan dari pimpinan perguruan tinggi kita yang baru, dan yang satunya lagi masih menambahkan surat keterangan tentang mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi yang baru tersebut. Kemudian untuk yang versi 1 dan versi 2 tadi masih memiliki satu persamaan lagi, yaitu apabila SK lolos butuh ataupun SK pemberhentian tidak ada, dapat diganti dengan surat pernyataan bermeterai yang mengatakan bahwa dosen yang bersangkutan tidak memiliki ikatan kontrak dengan perguruan tinggi lama. Nah, sedangkan di versi yang ketiga tidak ada hal seperti itu, namun jika surat dari dosen yang bersangkutan tidak ditanggapi, yaitu sampai surat ketiga, justru Kopertis atau LL Dikti akan mengadakan atau melakukan pemanggilan terhadap
perguruan tinggi dan dosen yang bersangkutan. Baik, demikian yang dapat saya dan teman-teman saya share untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen sekalian yang akan pindah home base. Nah, untuk video selanjutnya kami akan membahas tentang Javung. Apakah Javung kita yang di swasta atau di PTS masih dapat berlaku di PTN setelah kita pindah home base. Terima kasih.